Paulus, minta tolong Tuhan. Aku mau minta ini Tuhan, nggak dikasih, nggak boleh. Ya enggak lah. Bah, jadi bohong. Berarti omongan kasih itu salah Yesus ya kan? Kasih itu ada proporsionalnya kawan. Itu ada masa berlakunya. Ada persyaratannya ada untuk kasih itu ada. Masa berlakunya itu hanya. Oh ada ada expired. Ada expired. Masa berlakunya itu masa masih hidup. Jadi kalau sudah tiba penghakiman, tidak ada lagi sana kasih-kasihan. Aduh mak, jadi cemana kayak gini? Jadi nggak ada kasih itu sampai masa hidup aja? Iya, itu kasihnya dia sampai di situ. Loh kan gini, contoh gini. Hidup. Oke, gue masak, gini gue masak. Nah, nanti aku titipkan aja. Entah aku mati, aku punya rumah sama mobil untuk nyogok. Ku bawa rumah sampai mati cemana? Bisa tuh, bisa ya. Ditanam rumahku itu, ditanam untuk nyogok kalian. Bisa kan? Jangan berhalusinasi. Loh, kayak mana tahu ya? Namanya pejabat. Maksud aku gini, nanti bawa duitku bawa ke pas mati ku bawa duit untuk nyogok. Boleh tuh, boleh. Kayak mana cara kau mbak duit? Iya disimpan waktu mati, taruh dalam apa? Ku simpan, ku bilang sama keluargaku. Nanti bawakan duit ini kuburku ya. Nggak boleh. Berhalusinasi kau. Enggak, kira-kira bisa nggak gitu-gitu? Pernah nggak mana gitu? Tahu aku kira-kira bisa. Enggak, soalnya Luga pernah ngomong gitu, Luga pernah. Ya, kau percaya sama Luga lah. Lah makanya aku mana yang betul ini sekarang Luga bisa nyogok, tergantung katanya. Iya, nah itu kan nabimu. Bukan nabiku itu nabi kalian tuh Luga. Buktinya kau percaya. Barang siapa mempercayai si Luga nabi lah, berarti nabinya. Ya barang siapa mau percaya Paulus, berarti nabinya. Iya. Paulus. Iya. Hah? Iya. Oh, berarti percaya. Ya udah kalau gitu Paulus mau disogok. Kalau gitu ku type aja sama Paulus ya. Aku punya nomor rekening Paulus. Ku type aja sama dia. Kamu Paulus mana sekarang? Tapi Paulusmu. Dia jadi rasul. Paulus mana? Tahu Paulus Panggabean. Oh, Panggabean. Oh, saya enggak kenal saya. Oh, enggak kenal. Paulus Walabu. Siapa yang Paulus? Paulus apa namanya itu? Paulus. Waulus. Bukan. Paulus mana? Waulus, jual tapi. Ini ada Panggabean di bawah. Ada Panggabean di bawah tuh. Mana Panggabean tadi? Pergi dia. Oh, ada Panggabean di bawah. ada Panggabean. Lanjut lagi yang lain. Sama si Gumasa ini nggak usah dibawa serius, teman-teman. Makanya kalian pasti tersesat. Kenapa Gilan? Yang penting dia jangan mengapakan Islam mainkan saja. Kalian nggak ada majikan kalian di surga. Enggak, bang. Tadi aku udah bilang aku nih takut kalau macam-macam sama dia. Nanti aku nggak bisa masuk surga. Soalnya dia punya tim di surga itu. Inilah kan buktinya kan. Karena kalian nggak ada majikan kalian di surga. Oh, coba siapa majikan kalian di surga? Majikan lari ya. Iyalah. Siapa majikan kalian di surga? Dan kalau kau siapa majikannya? Di mana-mana pun tidak ada majikan kalian. Cleaning service siapa cleaning service? Ada nih. Ada cleaning service. Jadi majikan artinya dialah pemilik. Jadi majikan saya, semua pejabat surga itu majikan kami. Mereka adalah atasan kami. Majikan jadi kau pembantu? Ya, artinya kami merasa. Tunggu, kalau ada majikan berarti ada pembantu dong? Ada hamba. Jadi hamba lain dengan majikan. Sama saja. Pembantu sama majikan. Gini, hamba itu berarti kan ada Tuhan. Kalau hamba itu Tuhan. Kalau majikan itu berarti bos. Ada bos jadi kan. Kalau ada hamba, ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Iya sama aja. Lawan kata Tuhan hamba. Tuhan atau Tuhan? Sangat hamba. Tuhan atau Tuhan? Tuhan sama saja. Kata siapa? Tarik. Di mana ada hamba, di sana ada Tuhan. Kata siapa Tuhan sama Tuhan sama? Iya Tuhan. Iya kata siapa abang? Abang geregetan deh. Oh, kok bisa sama saja? Mana ayatnya? Mana? Nih, bendik caranya gini. Caranya kan ambil Bibel bahasa Indonesia, ambil Bibel bahasa Inggris. Jadi presiden nanti di mana ikut pejabat tuh? Presiden kayak Jokowi, Prabowo, itu kemana nanti tuh? Itu kemana tuh? Ikut bergabung sama pejabat? Menjadi pejabat surga itu otoritas daripada Bapa atau Yahweh Sang Maha Pencipta. Iya, jadi pejabat sekarang gini, Jokowi atau Prabowo di antara dua ini kira-kira nanti kemana nih? Masuk ikut dalam pejabat juga dia sebagai pejabat di sana? Belum ikut? Enggak. Ku telepon nanti ke presiden kok ya, enggak betul kok ini.
Karena gini loh, yang menentukan siapa menjadi pejabat surga itu otoritas daripada Yahweh, Sang Maha Pencipta. Jadi kenapa kau paksa aku menentukan siapa? Tunggu. Enggak, kira-kira Yahweh itu. Enggak, kau tanya sama Yahweh. Coba telepon dulu sebentar. Yahweh, telepon. Ada nomor teleponnya? Yahweh itu pejabat juga, Bang. Pejabat juga kan Yahweh itu? Yahweh itu pejabat tertinggi di surga. Oh, di kepalanya ya, kepalanya, Bang. Berarti komisaris apa dirut nih? Komisaris apa dirut? Dirut apa komisaris? Dialah pejabat tertinggi di semesta atau komisaris. Direktur utama. Dialah yang mampu memecat Allah, memecat Tuhan. Jangan pakai Allah lagi, jangan pakai Allah. Yahweh aja. Yahweh bisa memecat siapa? Tuhan. Oh, iya. Ngerinya? Oh, Yahweh bisa memecat Tuhan. Dialah yang bisa memecat Tuhan, Bang. Itulah Yahweh. Oh, iya. Makanya Yahweh ini bisa memecat Tuhan. Makanya gini, menurut logika Bibel, ya kan, itu pecatan Yahweh. Jangan kau singgung-singgung lagi Islam. Kan udah aku bilang dari tadi. Itu agak itu kan. Kau jangan ngomong aja pejabat itu aja. Nanti kami lain lagi. Kami jabarkan lagi nanti kalau kau sudah selesai. Kita lagi diskusi. Ribut kita. Jadi itulah Yahweh aja. Tuhan, Yahweh ke Tuhan. Jangan pakai Allah lagi. Allah itu jangan. Jadi itulah buktinya kalau Yahweh itu penguasa tertinggi di semesta. Benar, oke. Dia bisa menaikkan, dia bisa memecat Tuhan. Dia bisa memecat dan mengangkat Tuhan. Oke, sekarang gini gue masak. Ketika di sana, syarat-syarat untuk menjadi Tuhan apa? Ya tanyalah Bapak di surga. Bah, tapi dia bisa mengangkat dan memecat. Dan mana tahu? Sekarang gini, gue masak. Kau kan juga bisa jadi Tuhan kan? Bisa kan? Aduh, BPJS. Iya, itu kemauan daripada BPJS. Iyalah, maksudnya kau juga sebagai manusia bisa jadi Tuhan kan? Yesus saja bisa jadi Tuhan, apalagi kau ya kan? Iya, artinya gini. Bisa kan? Nah, gini logikanya. Bapak itu penguasa tertinggi di semesta, sehingga dia punya otoritas mengangkat apapun menjadi Tuhan. Entah mengangkat monyet menjadi Tuhan, entah mengangkat pohon menjadi Tuhan, entah mengangkat menjadi Tuhan. Sepakat. Jadi karena dia pemilik kekuasaan tertinggi di semesta. Karena dia pencipta semesta. Sepakat. Jadi yang kutanya, syarat-syarat agar kita bisa menjadi Tuhan itu apakah ada persyaratan? Apakah ada Yahweh itu udah ngomong samamu kayak kau bisa jadi Tuhan ya kan? Ya enggak apakah ada. Kira-kira ada nggak Yahweh itu ngomong sama untuk menjadi syarat? Apakah angkat telur? Apakah gimana atau rajin-rajin nyapu? Ini Pak tanya. Pak tanya gini. Para nabi yang kudus yang dibibelkan lulus menjadi Tuhan Allah, menjadi Tuhan. Itulah berarti kan para nabi-nabi yang kudus lulus menjadi Tuhan. Nabi yang kudus itu siapa aja? Nabi yang kudus itu siapa aja? Kan nabi-nabi yang kudus. Berarti kan banyak. Iya banyak. Yang siapa aja? Nanti kalau kita baca di Bibel itu Abraham lulus, Musa lulus. Itu nilainya 8 ya. Itu jadi Tuhan. Itu jadi Tuhan. Iya. Oh, jadi IP-nya Tuhan, berapa itu? IP mana tuh dari IP? Dari IP-nya mana tahu? IP-nya berapa itu? Tahu lah. Kau jangan gini, kau ngomongnya makan sama Yahweh, makanya kadang-kadang kelewatan kau bisa enggak yang nabi tadi yang bisa lulus jadi Tuhan itu mana tahu ada penilaian. Kalau kau mau tahu apa cara mutlak lulus menjadi Tuhan Allah, ya tanyalah sana. Serius memblender. Dari mana kau tahu mengatakan seperti itu kalau ditanya lagi? Udah, berarti ya gini, cuma yang bisa dipelajari adalah Pak tanya para nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Artinya apa? Berarti harus kudus dia. Ya. Gini, kau bisa jadi Tuhan. Kau bisa jadi Tuhan. Itu kan tergantung kemauan daripada Sang Pencipta. Oh, maksud kok nggak ada syarat-syarat utamanya nggak ada ya? Gini ku bilang, karena gini loh, karena Yahweh Sang Maha Pencipta, dia suka-sukanya menentukan siapa menjadi Tuhan Allah, anak buahnya. Ya,
Ya suruh-suruh dia lah, sedangkan sudah aku bilang tikus pun kalau dia selera mengangkatnya menjadi Tuhan. Iya, maksudnya gini loh, ada nggak persyaratan yang nggak ada? Suka-suka kan kita bisa aja. Iya. Jadi diam-diam, macam pun diam. Iyalah. Suka dia. Oke, sekarang gini gue masak. Di depanmu ada tembok nggak? Ada tembok nggak? Dinding ada? Artinya kepalamu kan antuk kan kepalamu sedikit sama tembok itu sedikit. Coba biar gimana? Biar jelas kepalamu kan. Iya. Jadi kan gini. Jadi kalau Sang Maha Pencipta itu bisa mengubah apapun jadi apapun. Itulah bukti dia Sang Maha Pencipta. Gitu. Jadi jangan kalau kok bisa manusia jadi Tuhan? Ya namanya pangkat. Ya kan diberi pangkat, itu kan masalah pangkat. Jadi gitu. Jadi kalau siapapun, jangankan saya, jangankan Yesus, ya kan, monyet pun pasti bisa diangkatnya menjadi Tuhan. Kenapa? Orang dia pencipta segala sesuatu. Itulah buktinya kalau dia Tuhan pencipta. Itu fungsinya apa jadinya? Ya. Fungsinya Tuhan di tempatnya abang itu jadi apa? Fungsinya. Ya, loh kok monyet jadi Tuhan juga bisa? Ya, salah pecah piringku gara-gara kau kan, aduh mah gara-gara mikirin pecah piringku lagi nih gara-gara mikirin itu, aduh orang dia bisa hancur pecah piringku gara-gara ini mikir syarat menjadi Tuhan tadi. Kami ini lagi ngobrol syarat menjadi Tuhan ini hancur masak yang urgen tuh sekarang adalah lubang bang. Sakit kepala aku dah mikirkan ini ya. Lubang. Aduh mati lagi dah, hancur piring urus semua dia. Gara-gara mikirkan gimana syarat untuk menjadi Tuhan, dari penasaran aku, kau nggak bisa sebutkan. Hancur piringku ini gara-garanya. Bisa membentuk apapun menjadi apapun. Contoh, batu menjadi monyet bisa dibikinnya, atau monyet menjadi pohon bisa dibikinnya, karena dia Sang Maha Pencipta. Beda dengan yang ya udah, oke. Sekarang yang abang sembah itu siapa? Siapa? Abang yang siapa? Semua pejabat surga pasti kami sembah nanti di surga. Berarti monyet juga disembah? Kalau misalnya ada monyet di sana misal menjadi disembah lah orang Yahweh kok. Mana mau? Karena siapapun kalau sudah terangkat menjadi Tuhan, maka mereka sudah pasti sangat-sangat suci. Mereka pasti sangat-sangat mulia. Semua pasti. Berarti jawab pertanyaan Bang Blender. Siapa tahu kami bisa menjadi Tuhan kan? Bagaimana syaratnya? Kita nggak bisa. Ya berarti ya di tempatnya abang ya, yang abangnya bagian abang. Bagaimana syarat-syarat untuk bisa menjadi Tuhan itu? Apa? Pertama-tama kualifikasinya? Kemungkinan ya kan untuk bisa menjadi, pertama harus menjadi Kristen dulu lah. Catat semua. Harus menjadi Kristen ya. Oke. Catat. Harus menjadi Kristen. Kedua. Taatlah menjadi pengikut Kristus itu. Taat. Oke. Udah. Jadi, dua aja. Apakah kita terpilih menjadi salah seorang Tuhan? Itu kan bukan hak kita. Ya, cuma syaratnya itulah ya. Ya, paling sedikit. Janganlah. Karena gini loh. Sedangkan yang Tuhan pun kalau melawan dipecat. Dulu dia Tuhan. Misalnya para Lucifer kan. Para Lucifer dulu itu para Tuhan itu. Mereka juga termasuk Tuhan. Tapi melawan. Tunggu Bang Gue masak. Aku nih agak bodoh kan, baru nih, aku orang baru nih kan Bang Gue masak. Lucifer itu apa Bang? Setan ya Bang? Iblis ya Bang? Sekarang mereka menjadi kelompok iblis. Sekarang mereka kelompok iblis. Dulu mereka Tuhan. Dulu Tuhan itu. Mereka di surga kan termasuk Tuhan juga. Ya, terus kenapa sekarang mereka nggak jadi Tuhan? Dipecat. Dipecat Bang. Apa salahnya? Korupsi dia. Korupsi. Dia nggak taat sama Yahweh. Dia nggak sama Yahweh. Dipecat makanya dia. Gini. Jadi makanya gini. Banyak yang dipecat Yahweh ini, yang sudah keluar dari surga kan, keluar surga. Di luar surga mereka mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Betul. Pecat itu. Pecat aja itu. Jadi banyak agama di bumi ini kan, tapi agamanya tidak bertuhan kepada para pejabat surga. Gitu. Jadi itulah apa namanya kawan-kawannya Lucifer. Jadi kan mereka kan membuat kerajaan lagi di dunia setelah dipecat dari surga.
Jadi ada pensiunnya dipecat, ada pensiun. Nah, terus kalau jadi sekarang yang mengaku Tuhan tapi tidak bertahta di surga, maka menurut iman kami itu iblis. nah, kalau Yesus itu gimana, Bang? Yang sekarang kata teman-teman Abang itu kan adalah Tuhan, anak-anak Bapa, itu gimana? Itu pejabat surga? Jadi, atau gimana? Yesus disebut salah seorang Tuhan karena dia sekarang sedang menjabat sebagai pejabat surga, salah seorang pejabat surga. Oh, sekarang lagi menjabat. Dia makanya karena Yesus diangkat menjadi salah seorang pejabat di surga, makanya Yesus disebut salah seorang Tuhan. Oh gitu. Karena lahirnya begitu dan begitu bukan. Waduh, pecah lagi piringku. Aduh, mati hancur gara-gara Yesus. Gara-gara Yesus hancur piringku semua dah hancur begini. Aduh, mana nih? Dari tadi gara-gara pejabat Yesus pejabat jadi piringku semua hancur. Enggak tahu lagi mau bilang apa. Dari tadi aku mikir ini pejabat Yesus hancur salah seorang Tuhan. Habis piringku dah. Gara-gara Yesus pejabat piring aku. Aku kupikirkan cemana syarat menjadi Tuhan. Kepingin kan aku jadi Tuhan ini sebenarnya Gumasa. Abang nggak bisa katanya udah lolos, nggak bisa Bang katanya. Nggak bisa lolos. Nggak bisa. Ini buat aku penasaran. Habis piringku gara-gara mikirkan aku cuma jadi Tuhan ini. Nggak betul. Jadi, yang ku tahu syarat jadi Tuhan apakah harus ada di kandungan perempuan? Yang ku tahu itu syarat untuk menjadi Tuhan harus ada di dalam kandungan wanita melahirkan. Enggak gitu. Nggak ada hubungannya ke situ. Oh, nggak ada ya. Kayak Yesus kan gitu Yesus. Jangankan ya. Ini kan saya ini masih di sini kan. Kalau misalnya Bapak itu berkehendak atau Yahweh itu berkehendak, ya kan? Ya, saya bisa aja diangkat menjadi Tuhan. Salah seorang anak buahnya. Ya udah, gitu. apa hubungannya? Kan nggak harus dikandung Maria. Iya. Ada hubungannya. Iya. Sekarang ini, kalau misalnya Bapak itu berkehendak, itulah, Gumasa, kau sekarang anak buahku katanya kan, ya, maka saya seorang Tuhan lah. Iya. Anak buah, tergantung lah ya. Misalkan nanti Tuhan Yahweh itu, woi monyet, kau nanti jadi Tuhan. Jadi monyet itu disembah lah ya. Ya, artinya kan nanti begitu dia diangkat menjadi Tuhan. Tuhan misalkan, berarti kan nanti dia upgrade, dia menjadi upgrade ya. Suci. Berapa memori, berapa giga? Naik dia upgrade. Berapa giga? Diangkat menjadi sosok yang suci atau dia upgrade. Iya, berapa giga di upgrade? Inilah kalau tahu artinya di upgrade. Gimana itu upgrade? Direkayasa. Oh, direkayasa. Kok upgrade direkayasa sih, Bang? Direkayasa. Aduh, apa percuma skripsiku apa? Upgrade kok jadi rekayasa sih, Bang? Tahu artinya direkayasa. Dimodifikasi. Di upgrade. Iya. Oh iya. Di upgrade, dimodifikasi menjadi Tuhan. Iya. Sang Maha Pencipta itu kan bisa mengubah. Misalnya, betul. Sepakat aku. Dia bisa segala-galanya ya. Dia bisa segala-galanya. Oh iyalah. Jadi di upgrade juga menjadi Tuhan bisa ya. Bisa. Main kali. Upgrade-nya gimana tuh? Jadi apa? Misalnya monyet apa yang berubah? Ya nggak tahu kok itu jadi kayak apa? Masa nggak tahu? Jadi install ulang ya. Semua lah sama pengetahuannya juga dirombak sehingga monyetnya menjadi yang maha jadi. Iya. Monyetnya bisa berkun fayakun. Iya. Oh, diinstal ulang ya. Iya, diinstal ulang. Main kali. Itu ada pejabat bagian untuk menginstal ada pejabatnya. Ya, itu kan urusan mereka lah itu. Tapi memang kenyataan teknologi ini membuktikan kalau Yahweh itu nyata-nyatanya. Ya. Jadi, berarti gini teman-teman ya, yang buat teman-teman Kristen, kami di sini belajar sama Gumasa di Kristen. Ternyata di Kristen itu seperti ini, jadi kami udah paham ya buat teman-teman Kristen. Begini rupanya. Tapi yang pasti perang naga dulu Gumasa ya, perang naga dulu ya. Iya, dalam persiapan itu karena gini, sebelum para Lucifer itu dimasukkan ke neraka, mereka kan masih berontak. Ya, nanti baru setelah diamankan lah, nanti dimasukkanlah ke neraka semua beserta pengikutnya, barulah udah aman kan? Kemudian dipanggil lah semua makhluk-makhluk yang mana yang mau diloloskan ke surga, yang mana mau jebloskan ke neraka juga. Karena banyak yang mengaku-ngaku Kristen tapi perbuatannya nggak becus. Makanya kan ini. Berarti Gumasa kalau penembusan dosa itu nggak ada artinya berarti ya? Berarti Yesus menembus dosa itu dalam darahnya itu nggak berarti ya?
Bukan, makanya kalian tersesat kawan. Jadi gini, dalam rangka makanya kau bawa serius, Raja kau bawa kena maki kau. Kalau kau bawa serius kena maki, jangan dibawa serius. Saya bilang. Kalau kau bawa serius kena maki, makanya. jadi Kalau untuk gila ini kita lebih gila, jangan dibawa serius, kau kena maki sama dia. Coba Saya udah tampilkan aja sambil sholat isya sampai ketawa aku selesai sholat dari rumah masak. Siap kakak E. Iya, ya model dia Permintaan kalau kita KKI dibawa only. serius kita enggak, dimakinya kita ya gila-gila aja lah udah apalagi kita gilanya apalagi udah. Iya. Yang Bang Blender itu yang cinta ya. Bang Gumasa boleh tanya. ya. Nah, Bang Gumasa, kalau tadi kan saya cuma pengen tahu itu masalah yang ketuhanan dan Yahweh tertinggi. Berarti kalau di menurut Bang Gumasa itu Tuhan bisa banyak berarti ya Bang Gumasa? Iya, semua pejabat surga kan pasti Tuhan lah, cuman aneh kawan. Tengok itu berdua serius kita sama dia. Apakah gila kita? Hah? Berdua serius. Di mana tertulis bilang? Di mana tertulis? Gue masa aku jujur sama kamu ya. Kau Makasih, Kak. kekuasaan itu kau nampakkan ya kan, kau ceritakan. Kami tidak berani loh. Apa? Bang, Ya Bang kamu Gumasa, bisa berarti itu si cipta, kamu bisa kamu ceritakan loh. Ini siapa yang aku dengarkan ini suaranya? Enggak, gini nah, Bang Gumasa ini Bang Gumasa. Tuhannya itu pakai tim. Ada timnya Tuhannya dia. Tim. Bang Gumasa. Tertulis kok, memang begitu. tertulis. Iya, Bang Gumasa. Berarti itu si Luga tuh bentar lagi bisa jadi Tuhan itu, katanya dia sekarang udah difasilitasi Rolls Royce loh. Jadi